berikutnya adalah median. Median pengertiannya adalah nilai tengah setelah data diurutkan, ya. Jadi nilai tengah itu ibaratnya kalau jari, ya, nilai tengah itu ya jari tengah. Itu gambarannya. Nah, hanya datanya ini harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau datanya masih berantakan, kita tidak bisa mencari nilai tengahnya. Ya. Contohnya, misalkan, nah, ini ada nilai ulangan 5 seperti ini, ya. 8, 6, 7, 8, 9. Menurut kalian nilai tengahnya berapa? Kayak harus diurutkan dulu. Jadi kita harus urutin dulu dong. Oke, bagus ya. Kita urutkan dulu. Nah, urutkan data berarti tampilannya menjadi seperti ini ya. Terserah mau diurutkan dari yang paling besar, paling kecil sama aja. Ya. Tapi biasanya dari paling kecil sih ya. Tapi yang mau dari paling besar juga nggak masalah ya. Hasil urutannya adalah begini, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, dari sini udah kelihatan. Kalau angkanya sedikit, atau datanya sedikit, gampang ya ngelihat mana yang nilai tengahnya. Berapa nilai tengahnya? 8. Nah, mediannya adalah 8. Yang ini kan? Ya. Nah, atau caranya ada yang begini nih. Coret 1, coret 1. Nih coret 1, coret 1. Coret 1, coret 1. Coret 1, kanan kiri dicoret ya. Nah, ini dia habis. Jadi tinggal yang satu ini. Maka nilai mediannya adalah 8. 8. Ya. Nah, ini. Terus tapi kalau misalkan datanya banyak ya, nah kita perlu suatu cara untuk mencari median. Kalau datanya sedikit kayak gini kan gampang ya. Gampang. Oh, tinggal coret-coret-coret atau langsung kelihatan aja lah. Oh, tengah-tengahnya adalah ini. Tapi kalau misalkan datanya banyak, nah kita perlu suatu cara. Gimana caranya bisa mendapatkan mediannya? Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah ya kita tentukan dulu nilai median itu data keberapa, ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan ya, ini adalah data ketiga, ya. Ini data ke-1, data kedua, ini data ketiga, ini keempat, ini kelima. 5. Untuk mendapatkan data ketiga, ya, caranya gimana? Nah, caranya rumusnya adalah ini, ya. N plus 1 dibagi 2. Apa itu N? N itu adalah banyaknya data atau frekuensinya. Gitu ya. Frekuensinya ada 5, berarti 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1, 6 kan? Dibagi 2 menjadi 3. Ya. Oh, berarti mediannya adalah data ketiga. Gitu ya, data ketiga. Nah, data ketiga mana? 1, 2, 3. Nah, ini dia. Data ketiga nilainya 8. Berarti mediannya adalah 8. Oke. Jelas nih? Jelas ya? Nah, itu. Ini kasus yang pertama ini adalah kalau datanya kalau banyak datanya ganjil ya. Nah, ini kan ada 5 ya. Nah, kalau datanya ganjil, berarti cara mencarinya untuk rumusnya adalah seperti ini. N plus 1, lalu dibagi 2. Tapi kalau datanya genap gimana, Bapak? Nah, ini dia. Akan kita bahas sekarang nih. Kalau datanya genap. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Ini ulangannya adalah 976797878. Langkah pertama adalah urutkan dulu, ya. Urutkan dulu datanya. Hasilnya adalah seperti ini. 6777, 7-nya ada 3 ya. 1 2 3. 8-nya ada 2. 9-nya ada 2. Tuh, ya. Hasil urutan seperti ini.
Kalau pakai cara coret-coret, ya karena datanya masih sedikit. Nah, ini coret, coret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret. Oh, ini 2, ya. Nah, gampangnya gitu ya, cara mencari mediannya. Kalau kita pakai rumus, maka rumusnya seperti ini. Jadi nilai mediannya ada 2 tadi ya. Data pertama adalah caranya N/2 dan data kedua cara mencarinya adalah N/2, hasilnya nanti ditambah 1. Gitu. Ya. Itu cara mencarinya. N itu tadi adalah banyak data. Banyak datanya ada 8, berarti 8/2. Itu data yang pertama. Data yang kedua adalah 8/2, lalu nanti ditambah 1. 8/2 adalah 4. Yang berikutnya adalah 4 tambah 1, yaitu 5. Jadi jawabannya 4 dan 5. Itu datanya, data keberapa? Ya, median adalah data ke-4 dan 5 berarti. 5. Jadi median adalah data ke-4 dan ke-5. 5. Mana tuh data ke-4 dan ke-5? Nah, ini kita lihat kan ya. Ini kan data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ini ke-5. Berarti 7 dan 8. Nah, karena ada 2, berarti nanti mediannya adalah 7 ditambah 8. Hasilnya dibagi 2. Seperti itu kalau misalkan banyak datanya genap ya. Genap. 7 tambah 8 kan 15. 15 dibagi 2 hasilnya 7,5 ya.